Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Juliarson dan Stampuk D1A1210081 dari kelas C Agribisnis. Di sini saya akan membawakan materi saya tentang konsep dan urgensi integrasi nasional. Baik, langsung saja. Integration adalah kesempurnaan atau keseluruhan nasional bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya dalam suatu wilayah dan bawah satu kekuasaan politik. Definisi integrasi. Safordion Bahar 1996. Upaya penyekutuan seluruh unsur-unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Juliatis Suroyo 2002. Bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Riza Noer Arfani 2001. Pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Ramlan Subarti 2010. Proses pernyataan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Jenis integrasi. Integrasi politik. Dimensi vertikal menyangkut hubungan elit dan masa guna menjembatani perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragama dan golongan masyarakat Indonesia. Integrasi ekonomi saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat, penghapusan hambatan daerah. Integrasi sosial budaya, proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat. Syarat-syarat integrasi. Syarat-syarat integrasi. 1. Anggota masyarakat berasa bahwa mereka semua berhasil atau saling mengisi kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. 2. Tercipta kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan sebagai pedoman. 3. Norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dijadikan aturan yang baku dalam melangsungkan proses integrasi. Faktor-faktor membentuk integrasi nasional. 1. Adanya faktor sejarah sebagai nasib terjajah. 2. Rasa cinta tanah air dari warga negara. 3. Keinginan untuk bersatu sesuai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. 4. Adanya kesepakatan dan konsensus nasional berupa lagu kebangsaan dan bendera. Faktor-faktor penghambat integrasi nasional adalah 1. Adanya ancaman dari luar seperti terorisme. 2. Kondisi masyarakat yang heterogen menjadikan negara susah untuk diintegrasi. 3. Kurang meratanya pembangunan menyebabkan beberapa daerah merasa saling iri. 4. Adanya faktor dalam yang bias memecah belah beberapa wilayah. 5. Wilayah suatu negara yang terlalu luas.
Integrasi penyatuan keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Disintegrasi keterpecahan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa. Contohnya, pertentangan fisik, tawuran, perkelahian, revolusi, bahkan perang. Kesimpulan, integrasi nasional diperlukan untuk mencapai kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan. Persatuan untuk mencegah disintegrasi bangsa. Baik, itu saya dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri ucapan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.